Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan pembelajar, senang sekali bertemu lagi dengan materi keuangan syariah. Kali ini kita akan membahas tentang perlakuan akuntansi sukuk dari sisi penerbit untuk melihat contoh kasus yang terkait dengan sukuk ijarah dan sukuk mudharabah. Selamat belajar, mudah-mudahan bermanfaat. Sukuk yang populer di Indonesia adalah sukuk mudharabah dan sukuk ijarah. Walaupun banyak jenis sukuk kalau ditinjau dari jenis akadnya. Fatwa DSN MUI nomor 137 tahun 2020 membuka jenis sukuk untuk semua akad yang sesuai dengan syariah. Jenis sukuk yang sudah diatur secara spesifik adalah sukuk mudharabah, sukuk ijarah, sukuk wakalah bil istismar, dan sukuk wakaf. Sementara pada PSAK 410 yang mengatur tentang akuntansi sukuk, baru mengatur dua jenis sukuk, yaitu sukuk ijarah dan sukuk mudharabah. Tetapi pada PSAK 410 ini dinyatakan bahwa aturan ini juga dapat diterapkan pada sukuk dan surat berharga yang memiliki sifat serupa dengan sukuk. Tentunya dengan penyesuaian tersendiri tergantung kepada jenis akadnya. Nah, inilah kalau perbedaan akuntansi untuk sukuk ijarah dan sukuk mudharabah untuk sisi penerbit ya. Kalau kita lihat secara umum, penerbit mengakui sukuk ijarah maupun sukuk mudharabah itu pada saat sukuk tersebut diterbitkan. Ya. Tetapi terdapat perbedaan dalam hal pengukuran. Pada sukuk ijarah saat penerbitan, sukuk diakui sebesar nilai nominal ditambah biaya transaksi dan nilai premium atau diskon. Nah, diskon atau premium ini diamortisasi dengan garis lurus selama usia sukuk, dan amortisasi ini diakui sebagai beban penerbitan sukuk. Sementara pada sukuk mudharabah tidak terdapat diskon ataupun premium, sehingga sukuk mudharabah diatur sebesar nilai nominal atau diukur sebesar nilai nominal. Adapun biaya transaksi dicatat secara terpisah. Biaya transaksi ini diakui sebagai beban penerbitan sukuk dan diamortisasi dengan garis lurus selama usia sukuk. Perbedaan berikutnya adalah terkait dengan imbal hasil. Pada sukuk ijarah, imbal hasilnya adalah berupa ujroh atau fee dari penyewaan aset, sehingga besar imbal hasil untuk sukuk ijarah ini besarnya bisa bersifat tetap atau fix setiap periodenya. Sementara pada sukuk mudharabah, imbal hasilnya adalah berupa bagi hasil sehingga nilai imbal hasilnya tidak bersifat fix atau tetap setiap periodenya, tetapi tergantung kepada hasil usaha real dari memproduktifkan aset sukuk tersebut. Nah, sukuk ijarah disajikan sebagai liabilitas sukuk pada sisi liabilitas, sementara sukuk mudharabah disajikan sebagai dana sirkah temporer. Nah, berikut adalah rangkuman untuk pengakuan dan pengukuran terkait sukuk ijarah. Setelah pengakuan awal, jika jumlah tercatat berbeda dengan jumlah nominal, maka perbedaan tersebut diamortisasi secara garis lurus selama jangka waktu sukuk dan diakui sebagai beban penerbitan sukuk ijarah. Dan beban ijarah diakui pada saat terhutang. Dan beban ijarah ini adalah imbal hasil yang diberikan penerbit sukuk kepada pemilik sukuk atau investor sukuk ijarah. Nah, biaya transaksi adalah biaya tambahan yang dapat diatribusikan secara langsung dengan penerbitan atau perolehan sukuk. Sebagai contoh, mari kita lihat ilustrasi berikut ini. PT Istiqom menerbitkan sukuk ijarah dengan aset pendasar suatu kapal motor dengan nilai nominal 3 juta rupiah dan diterbitkan dengan harga 3 juta rupiah juga. Untuk masa jatuh tempo 5 tahun dengan biaya transaksi yang dibayarkan adalah Rp150.000. Beban ijarah akan dibayarkan setiap 3 bulan sebesar Rp100.000. Maka PT Istiqom akan membuat jurnal sebagai berikut. Untuk penerbitan, jurnal yang dicatat adalah mendebet kas Rp2.850.000 dan kredit sukuk ijarah dengan nilai yang sama Rp2.850.000. Nilai ini didapatkan dari harga penerbitan 3 juta dikurangi dengan biaya transaksi sebesar Rp150.000. Nah, setiap periode setiap 3 bulan ya akan dicatat pembayaran
ijarah ya, beban ijarahnya sebesar Rp100.000 sehingga PT Istiqom akan mendebet beban ijarah sebesar Rp100.000 dan kas sebesar Rp100.000. Terdapat perbedaan antara nilai nominal dan nilai pengakuan besarnya sukuk ijarah tadi oleh penerbit, oleh issuer, yaitu sebesar Rp150.000. Nah, Rp150.000 ini merupakan diskon yang harus diamortisasi selama masa usia. Kalau kita lihat usia jatuh temponya sukuk ini adalah 5 tahun dan periodenya adalah per 3 bulanan, triwulanan, sehingga terdapat 20 periode, 4 kali dalam 1 tahun dikalikan dengan 5 tahun. Sehingga diamortisasi per 3 bulannya sebesar Rp150.000 dibagi 20 periode. Jadi per 3 bulan, setiap 3 bulan akan diamortisasi sebesar Rp7.500. Nah, penjurnalan untuk mencatat amortisasi diskon ini dibebankan kepada beban penerbitan sukuk ijarah. Jadi debitnya adalah beban penerbitan sukuk ijarah dan kredit sukuk ijarah. Artinya ini mengurangi nilai, menambah nilai sukuk ijarah atau menaikkan nilai sukuk ijarah sebesar Rp7.500. Kalau tadi kita melihat contoh untuk sukuk ijarah yang dijual dengan nilai diskon. Nah, mari kita lihat untuk sukuk yang dijual pada nilai premium. PT Istiqom menerbitkan sukuk ijarah yang tadi sebesar Rp3 juta untuk nilai nominalnya, dijual dengan harga Rp3.500.000 dengan masa jatuh tempo 5 tahun dan biaya transaksi Rp150.000. Beban ijarah dibayarkan setiap 3 bulan sebesar Rp100.000. Maka jurnal yang dicatat untuk mencatat sukuk ini adalah mendebet kas dan mengkredit sukuk ijarah sebesar Rp3.350.000 didapatkan dari Rp3.500.000 harga penerbitan dikurangi dengan Rp150.000 biaya transaksi. Sehingga kas yang didapat oleh PT Istiqom hanya Rp3.350.000. Untuk pembayaran beban ijarahnya dicatat dengan jurnal yang sama ya, setiap 3 bulan akan didebet beban ijarah dan dikredit kas sebesar Rp100.000. Berikutnya adalah untuk menjurnal amortisasi premiumnya. Nah, seperti yang tadi sudah kita bahas bahwa premium dalam hal ini besarnya adalah Rp350.000 diamortisasi untuk 2 periode. Ya, sehingga per 3 bulan, setiap 3 bulan akan ada amortisasi premium sebesar Rp17.500. Nah, menjurnalnya kebalikan dengan yang tadi. Jadi kita mendebet sukuk ijarah dan mengkredit beban penerbitan sukuk ijarah. Kenapa didebet? Karena nilainya tadi adalah nilai premium lebih tinggi dari nilai nominal, sementara kita harus mengurangi kelebihan nilai ini sehingga kita justru mendebet sukuk ijarah, sehingga nilai sukuk ijarah akan berkurang setiap 3 bulan sebesar Rp17.500 setiap 3 bulannya, sehingga nanti setelah 5 tahun nilainya akan pas sebesar Rp3 juta. Nah, berikut ini adalah contoh sukuk ijarah yang dijual dengan diskonto ya. Kalau tadi kita contohkan dijual pada nilai nominal, tapi karena ada biaya transaksi jatuhnya juga akan menjadi diskonto. Nah, kalau ini memang harga jualnya juga diskon ya, jadi Rp3 juta nilai nominal dijual dengan harga Rp2.750.000 dan biaya transaksi Rp150.000, sehingga nilai sukuk ijarahnya itu adalah Rp2.750.000 dikurangi Rp150.000 yaitu Rp2.600.000, sehingga dicatat dengan mendebet kas dan mengkredit sukuk ijarah sebesar Rp2.600.000. Untuk pembayaran beban ujrohnya setiap 3 bulan itu sama ya, didebet beban ijarah dan kredit kas sebesar Rp100.000. Ini merupakan imbal hasil bagi investor setiap 3 bulan secara teratur dan nilainya sama.
Nah, untuk amortisasi diskon caranya sama, kita cari selisihnya 3 juta dikurangin dengan 2.600.000 rupiah, jadi nilai diskonnya adalah 400.000 rupiah. Dibagi 20 periode, maka amortisasi setiap 3 bulan adalah 20.000 rupiah. Sehingga untuk mendebetnya, untuk menjurnalnya, kita debet beban penerbitan sukuk ijarah dan kredit sukuk ijarah sebesar 20.000 rupiah. Sehingga nanti setiap periode nilai sukuk ini akan meningkat ya sebesar Rp20.000 sehingga pada saat jatuh tempo nilainya sudah mencapai angka 3 juta rupiah sebesar nilai nominal. Nah, sekarang mari kita lihat contoh berikutnya untuk sukuk mudharabah ya. Seperti dikatakan sebelumnya, mari kita review sedikit bahwa sukuk mudharabah diakui pada saat entitas menjadi pihak terikat dengan ketentuan penerbitan sukuk mudharabah. Diakui sebesar nilai nominal dan tidak ada diskon dan premium. Ya. Transaksi kalau ada biaya transaksi maka diakui secara terpisah dari sukuk mudharabah dan juga diamortisasi secara garis lurus dan tetap diakui sebagai beban penerbitan sukuk. Mari kita lihat ilustrasi berikut ini ya. PT Istiqom menerbitkan sukuk mudharabah dengan aset pendasar suatu proyek dengan nilai nominal 3 juta rupiah untuk masa 5 tahun dan biaya transaksi Rp150.000. Imbal hasil atau bagi hasil bagi investor dan penerbit itu adalah 60/40. Jadi dapat kita lihat di sini bahwa penerbitan mudharabah itu selalu pada nilai nominal. Nah, pencatatannya pun ya kita akan mendebet kas dan mengkredit sukuk mudharabah sebesar 3 juta rupiah. Nah, kita lihat di sini bahwa tidak ada diskon atau premium. Sementara untuk biaya transaksinya ini akan dijurnal secara terpisah ya menjadi beban tangguhan sebesar Rp150.000 dan kredit kas sebesar Rp150.000. Nah, setiap 3 bulan akan dibuat 2 jurnal. Jurnal yang pertama adalah untuk mencatat bagi hasil yang dibayarkan kepada investor. Katakanlah 60% dari laba yang dibayarkan, 60% dari laba yang dilaporkan oleh mudorib itu adalah 200.000. Maka penerbit akan bagi hasil dan mengkredit kas sebesar 200.000. Ini adalah nilai yang dibayarkan kepada investor sebagai imbal hasil. Jurnal yang kedua adalah amortisasi beban tangguhan. Ya, maka jurnal yang dibuat adalah mendebet beban penerbitan sukuk, jadi mengakui beban tangguhan yang tadinya 150.000 ya diakui sebesar 7.500 yang sudah jatuh tempo sebagai beban penerbitan sukuk dan kredit beban tangguhan. Sehingga beban tangguhan akan berkurang sebesar Rp7.500. Nah, demikianlah pencatatan bagi penerbit untuk membahas contoh kasus untuk sukuk ijarah dan sukuk mudharabah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.